Menantu Super Sang Dewi. Bab 136 Tuan Lin. Setelah meninggalkan keluarga Su, Lin yang merasa sedikit kesal, jadi dia memacu mobil 918-nya di jalan dengan kecepatan penuh, hanya untuk bersantai. Saat itu sudah larut malam, dan generasi kedua Jiang Cheng yang kaya mengendarai semua jenis mobil mewah dan mobil modifikasi di jalan. Deru mesinnya seakan membelah langit malam, dan banyak orang yang sedang tidur merasa sangat terganggu oleh suara itu hingga mereka membuka jendela dan mengumpat. Hei! 918, salah satu dari 3 mobil legendaris. Bro, kamu mau mencobanya? Di depan lampu lalu lintas, seorang pria kaya generasi kedua dengan rambut biru dicat menurunkan jendela Ferrari, bersiul pada Lin Yang dan berkata sambil tersenyum. Seorang gadis dengan pakaian terbuka dan riasan tebal duduk di kursi penumpang sambil mengedipkan mata pada Lin Yang. Tidak tertarik. Lin Yang menjawab singkat, menunggu lampu hijau, dan pergi. Namun, pria berambut biru itu menolak untuk menyerah. Dia mencibir, menginjak pedal gas dan mengejarnya. Dia langsung menyalip Lin Yang, dan kemudian menginjak rem ketika dia berada di depannya. Lin Yang bereaksi cepat dan segera melambat. Dia mengerutkan kening, dan tentu saja dia tahu bahwa pria berambut biru itu melakukannya dengan sengaja. Namun, dia tidak berminat untuk main-main dengan pria berambut biru ini. Berpikir untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Su Suangsuan, dia mengubah arah dan melanjutkan perjalanannya. Namun, binatang berambut biru itu masih belum menyerah. Ia segera bergerak di depan Lin Yang dan melambat lagi. Wajah Lin Yang berubah jauh lebih dingin, dan tangannya yang mencengkeram kemudi semakin erat. Dia sudah dalam suasana hati yang sangat buruk, dan wajar saja dia sangat tidak senang saat dipermainkan oleh lelaki berambut biru itu. Mobil berhenti di lampu lalu lintas lagi. Lin Yang menurunkan kaca jendela mobil, menatap Lan Mao dan berkata, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Tidak ada yang berani menolak ajakanku. Jika kamu tidak ingin kalah dariku, maka cepatlah dan bersainglah denganku. Kata Lan Mao sambil menyeringai. Ya, pria tampan, datanglah dan bersenang-senanglah. Jika kamu menolak Tuan Muda Liu dan membuatnya tidak senang, kamu akan mendapat masalah besar. Gadis di sebelahnya yang mengenakan pakaian terbuka juga menutupi bibirnya dan mencibir. Tuan Muda Liu. Lin Yang mengerutkan kening, apa hubunganmu dengan Tuan Liu? Dia adalah paman keduaku. Apa? Kamu juga pernah mendengar nama paman keduaku? Karena kamu mengenal paman keduaku, beraninya kamu menyinggungku. Pria itu tertawa. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa. Saat lampu hijau menyala, dia menginjak pedal gas. Benar sekali, ini menarik. Teriak monster berambut biru itu dan langsung mengejarnya. Namun, begitu Lin Yang melewati Lan Mao, dia langsung berada di depan Lan Mao dan menginjak rem. Lan Mao terkejut dan menghentikan mobilnya dengan tergesa-gesa. Setelah mobil stabil, Lin Yang sudah menyalakan lampu hazard dan keluar dari mobil. Bajingan, beraninya kau menghalangi mobilku. Lan Mao sangat marah dan keluar dari mobil dan berjalan menuju Lin Yang. Bajingan, ini kehormatanmu jika aku menggagalkan mobilmu. Beraninya kau menggagalkan mobilku. Apa kau sudah bosan hidup? Teriak si rambut biru. Namun detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba menamparnya. Wah! Lan Mao berputar di tempat dan kemudian jatuh terduduk. Ketika dia bangun, separuh wajahnya bengkak dan giginya mencuat dari mulutnya. Kau berani memukulku? Kata si rambut biru dengan ketakutan. Tidak bolehkah aku memukulmu? Lin Yang berkata dengan tenang dan menendangnya lagi. Aduh! Lan Mao berguling-guling di tanah beberapa kali setelah ditendang. Gadis itu begitu ketakutan sehingga dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor, cepatlah ke sini, Tuan Liu telah dipukuli. Ya, panggilkan seseorang untukku. Aku akan melemparkan bajingan ini ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Lan Mao berteriak tidak jelas. Lin Yang memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengeluarkan jarum perak tipis dari dalam mantelnya dan menusukkannya ke bahunya melalui pakaiannya. Kemudian dia berjalan mendekat, meraih badan Ferrari dengan satu tangan, lalu mengerahkan tenaga. Krang! Pemandangan yang amat mengerikan pun muncul. Lalu saya melihat seluruh Ferrari. Benar-benar diangkat oleh Lin Yang dengan satu tangan. Rambut biru dan gadis itu sama-sama tertegun. Mengangkat Ferrari dengan satu tangan. Ini jauh lebih keren daripada mengendarai Ferrari dengan satu tangan. Tapi Lin Yang hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Ledakan.
Seluruh Ferrari membentuk parabola di udara dan kemudian jatuh langsung ke air sungai es di dekatnya. Ah! Lan Mao begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia bergegas ke pagar pembatas dan melihat mobil kesayangannya tenggelam ke dasar sungai sedikit demi sedikit. Ia benar-benar putus asa. Untungnya tidak banyak orang di sekitar, kalau tidak, beberapa orang pasti akan ketakutan setengah mati. Kau ingin meninggalkanku? Kalau begitu aku akan meninggalkan mobilmu dulu. Lin Yang berkata dengan tenang. Dasar bajingan. Lan Mao berbalik dengan marah dan menatap Lin Yang dengan marah, ini adalah hadiah yang diberikan pamanku kepadaku. Kau sudah tamat. Tunggu saja paman keduaku memotongmu menjadi beberapa bagian. Kau sudah tamat sepenuhnya. Lin Yang tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Tuan Lin. Halo. Suara Gong Xiyun yang ragu-ragu dan bersemangat terdengar dari ujung telepon. Changbo sudah tumbang, tapi kau belum juga berurusan dengan bawah tanah Jiangcheng. Lin Yang bertanya tanpa ekspresi. Sudah mulai terintegrasi. Dalam 3 hari, seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng akan berada di bawah kendali Anda, Tuan Lin. Gong Xiyun berkata dengan tergesa-gesa. Lalu bagaimana dengan Tuan Liu dari keluarga Liu? Lin Yang bertanya balik. Keluarga Liu sudah menunjukkan niat baik kepada kita. Saya pikir dia berencana untuk menyerah. Lagi pula, bahkan Changbo dan Kulong telah jatuh. Kekuatannya tidak sebanding dengan kita. Dia orang yang cerdas dan tahu keterbatasannya sendiri. Karena Tuan Liu sudah menyerah, mari kita minta dia datang. Aku akan menunggunya di jalan Yanjiang. Kata Lin Yang dengan tenang. Gong Xiyun tertegun dan samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Ia segera berkata, baiklah, Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menelepon Tuan Liu. Saya masih ada urusan lain. Saya akan menunggu di sini selama 10 menit. Jika Tuan Liu tidak datang dalam 10 menit, katakan padanya untuk tidak pernah muncul di hadapan saya lagi. Ya, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu dia. Gong Xiyun berkeringat deras. Dia sekarang sangat takut pada Lin Yang. Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang-orang besar seperti Xiao Yi dan Fang Ximin telah jatuh ke tangan Direktur Lin hari ini, dia menyadari bahwa kekuatannya benar-benar konyol di hadapan Direktur Lin. Dia segera menelepon. Jika kamu masih ingin hidup, pergilah ke jalan Yanjiang untuk menemui Tuan Lin dalam waktu 10 menit, jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan berada di rumah keluarga Liu malam ini. Setelah mengatakan itu, Gong Xiyun menutup telepon. Ketika Tuan Liu mendengar ini, dia langsung berlari keluar seakan-akan disambar petir dari biru. Cepat, pergi ke jalan Yanjiang. Lin Yang menyentuh sakunya, lalu melirik Lan Mao, berjalan mendekat, mengeluarkan sebungkus rokok dari saku kemejanya, dan menyalakan satu untuk dirinya sendiri. Kau! Dasar bajingan! Beraninya kau menghisap rokokku. Lan Mao sangat marah, tetapi tidak berani mengambil tindakan. Lagi pula, bagaimana dia bisa menghadapi monster yang dapat mengangkat Ferrari dengan satu tangan? Namun dia tidak akan terintimidasi. Karena orang-orang yang datang kemudian tidak akan mampu menandingi kekuatan orang ini. Seberapa kuat pun dirimu, monster, bisakah kau lebih kuat dari peluru? Bum bum bum. Pada saat ini, ledakan gemuruh mesin terdengar. Kemudian, sejumlah besar mobil sport mewah muncul di jalan tepi sungai yang jarang penduduknya ini. Porsche, Maserati, McLaren, Lamborghini, seluruh malam Jiangcheng tampaknya tenggelam dalam deru mobil sport super ini. Mobil itu melaju dan langsung mengepung Lin Yang dan Lan Mao. Sejumlah besar anak muda dengan pakaian modis dan angkuh keluar dari mobil sport itu. Orang yang keluar dari salah satu mobil sedikit mengejutkan Lin Yang. Ternyata itu Fu Wu dan gadis berambut pendek. Apakah mereka sedang jatuh cinta? Oh, musuh selalu bertemu. Bukankah ini dokter bertelanjang kaki yang curang? Fu Wu bersiul dan menatap Lin Yang dengan mata menyipit. Haha, saudara Wu. Orang ini merusak kesenangan kita di pesta ulang tahun terakhir, dan kita belum menyelesaikan masalah dengannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini kali ini. Pria gemuk di sebelahnya tertawa, menatap Lin Yang dengan mata penuh geli dan kejam. Xiao Wu, apakah kau kenal bajingan ini? Pria berambut biru di sana dibantu berdiri dan bertanya dengan samar. Aku kenal dia, Lan Mao. Ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Tanya Fu Wu dengan heran. Siapa lagi? Si bajingan ini. Lan Mao menunjuk Lin Yang. Dia. Haha, hebat sekali. Orang ini juga telah menyinggung perasaanku.
Sepertinya kita harus membalas dendam padanya hari ini. Fu Wu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Rambut biru, kamu hebat sekali. Bukankah kamu pernah mengendarai Ferrari sebelumnya? Kok sekarang kamu bisa mengendarai 918? Pada saat ini, gadis berambut pendek di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Penampilan 918 jauh lebih keren daripada Ferrari milik Blue Hair. Itu bukan mobilku, itu mobilnya. Kata si rambut biru. Apa? Mobilnya? Fu Wu tercengang. Gadis berambut pendek itu juga tertegun. Aku tidak percaya orang ini begitu kaya. Kata pria gemuk itu dengan heran. Orang kaya. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini di kalangan atas Jiangcheng. Mungkin dia menyewa atau meminjamnya. Fu Wu mendengus. Menurutmu itu penipuan? Kata gadis berambut pendek itu dengan masam. Jika dia tahu Lin yang punya mobil seperti itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menggait pria kaya ini. Lagi pula, Lin yang jauh lebih tampan daripada Fu Wu. Aku tidak peduli siapa dia. Dia telah menyinggung perasaanku, dan aku tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Ayo, saudara-saudara, patahkan kakinya untukku. Teriak si rambut biru. Oke. Fu Wu juga mengangguk, wajahnya dingin, lalu memimpin anak buahnya untuk mengepung Lin Yang. Tanpa suang-suan di sini, dia tidak memiliki banyak kekhawatiran. Lin Yang terlalu malas untuk melihat mereka. Dia hanya menatap sungai dan merokok, seolah-olah orang-orang yang berjalan di belakangnya hanyalah udara. Hal ini benar-benar merangsang generasi kedua yang kaya raya ini, dan mereka semua berteriak-teriak ingin menghancurkan Lin Yang. Namun saat itu, kresek. Beberapa mobil hitam lainnya melaju kencang. Kemudian, Guru Liu, dengan wajah pucat dan keringat di seluruh dahinya, bergegas keluar mobil dan berlari menuju Lin Yang. Paman kedua. Lan Mao tercengang. Fu Wu dan yang lainnya juga sangat terkejut. Guru Liu mengabaikan sekelompok orang itu, bergegas ke Lin Yang, dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi hormat. Tuan Lin. Bab 137 aku memberimu kesempatan. Beberapa kata sederhana ini benar-benar mengejutkan Fu Wu, Lan Mao dan lainnya. Mereka tampak ketakutan dan terus mengucek mata serta mengupil. Pada satu titik, mereka mengira mereka berhalusinasi. Paman kedua, apa? Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kenapa kau membungkuk pada orang ini? Tanya Lan Mao dengan gemetar, menutupi wajahnya yang bengkak. Pernyataan ini hampir membuat Ten Liu ketakutan setengah mati. Dia bukan orang bodoh. Setelah melihat kejadian Fu Wu dan yang lainnya, luka di wajah keponakannya, dan fakta bahwa Lin yang entah kenapa memanggilnya ke sini, dia sudah tahu sebagian besar situasinya. Mungkinkah sudah berakhir? Keluarga Liu sudah tamat sekarang. Bocah bodoh ini benar-benar menyinggung Tuan Lin. Guru Liu berkeringat deras, dan dia berharap bisa memotong Lan Mao menjadi beberapa bagian. Awalnya ia berselisih dengan Direktur Lin, dan dengan pembersihan bawah tanah yang sedang berlangsung di Jiangcheng saat ini, itu adalah periode yang luar biasa, jadi ia berjalan di atas es tipis setiap hari, dengan hati-hati menunggu untuk menyerah kepada Direktur Lin sehingga keluarga Liu dapat mempertahankan pijakan mereka di Jiangcheng. Dengan begitu, setidaknya keluarga Liu dapat bertahan hidup. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keponakannya yang mengecewakan itu benar-benar akan mendapat masalah seperti itu dan mendatangkan masalah kepada Tuan Lin. Wajah Guru Liu dipenuhi amarah. Dia bergegas dan menendang lutut Lan Mao dengan keras. Aduh! Lan Mao menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dengan lututnya yang lemas. Tuan Liu sama sekali tidak sopan dan mengangkat tangannya lagi, menamparnya seperti orang gila. Papa. Suara tamparan keras itu terdengar seperti bunyi rintik hujan. Hanya dalam 10 detik, wajah Lan Mao membengkak seperti kepala babi. Ini. Tuan kedua, apa yang sedang Anda lakukan? Semua orang tercengang. Paman kedua, aku keponakanmu. Kenapa? Kenapa kau memukulku tanpa alasan? Lan Mao berkata tidak jelas dengan raut wajah yang penuh keluhan. Biar kutanya, apakah kau, bajingan, telah menyinggung Tuan Lin? Tanya Tuan Liu dengan marah. Tuan Lin. Direktur Lin. Direktur Lin yang mana? Lan Mao tercengang. Fu Wu, si gadis berambut pendek, dan si pria gemuk semuanya ketakutan dan menatap Lin yang serempak. Tuan Lin. Apakah Anda merujuk pada orang ini? Tak seorang pun dapat menjawab kebingungan mereka. Adapun Tuan Liu, dia tidak ingin mencari tahu benar atau salah saat ini.
Dia hanya mengangkat tinjunya dan mulai memukul Lan Mao. Kalau dia memukul orang yang salah, maka itu hanya akan menjadi kesialan Lan Mao saja, dan dia akan dipukuli dengan sia-sia, dan keluarga Liu tidak akan menderita kerugian apapun. Jika Anda mengenai sasaran yang tepat, siapa tahu, tetapi mungkin bisa menyelamatkan keluarga Liu. Memikirkan hal ini, Guru Liu meninju dengan sekuat tenaga. Lan Mao menjerit memilukan, yang sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga kulit dan daging mereka terasa geli. Namun, meskipun dia tampak sangat menderita, dia sebenarnya hanya mengalami beberapa luka ringan. Tuan Liu juga orang yang berada di area abu-abu. Dia tahu sedikit tentang tinju dan tendangan, dan tahu di mana harus memukul tanpa menimbulkan gejala sisa. Dia melakukan ini hanya untuk berpura-pura demi Lin Yang. Tapi, Lan Mao dipukuli dengan sangat parah, tetapi Lin Yang bahkan tidak pernah melihatnya, apalagi mencoba menghentikannya. Dia bersikap seolah-olah itu bukan urusannya. Guru Liu menyaksikan dengan diam-diam, sambil mengerang dalam hatinya. Dia tidak berani berhenti sampai Lin Yang berbicara. Tetapi jika demikian halnya terus, sekalipun tempat yang dipukulnya tidak seberapa dan tidak berakibat fatal, ia akan tetap memukuli orang tersebut hingga mati. Jika tinju mengenai daging, bagaimana dagingnya dapat tetap utuh? Pada titik ini, Tuan Liu hanya bisa mengedipkan mata pada Fu Wu dan yang lainnya. Fu Wu sedikit marah, mendengus diam-diam, dan tidak repot-repot menghentikannya. Pria gemuk dan yang lainnya mengerti dan segera melangkah maju dan berteriak, "Paman kedua, berhenti berkelahi, seseorang akan mati jika kamu terus melakukannya." "Ya, Paman kedua, lupakan saja, Lan Mao tahu dia salah." "Paman kedua, Lan Mao tidak bermaksud begitu, biarkan saja dia pergi." Beberapa orang melangkah maju untuk membujuknya agar berhenti. Tuan Liu secara simbolis menendang Lan Mao beberapa kali lagi. Meskipun tendangan ini tampak berat, namun tidak terlalu kuat saat menginjak tubuh Lan Mao. Lan Mao juga mengerti apa yang dimaksud pamannya dan segera mengikutinya dengan beberapa teriakan aneh. "Dasar bajingan kecil, kalau aku melihatmu berbuat sesuka hati dan membuat masalah lagi, aku akan mematahkan kakimu," kata Tuan Liu dengan marah. Dia berbalik dan membungkuk kepada Lin yang sedang bersandar di pagar pembatas dan merokok, dan berkata, "Tuan Lin, aku benar-benar minta maaf. Keponakanku telah menyinggungmu. Aku minta maaf padamu di sini. Sekarang aku juga telah memberinya pelajaran. Kau lihat. Apa yang kau ingin aku lihat?" Lin yang mematikan rokoknya dan bertanya tanpa ekspresi. Jantung Guru Liu berdebar kencang dan dia memaksakan senyum, berkata, "Anda adalah orang hebat dan Anda seharusnya tidak menyimpan dendam. Anda binatang buas, datanglah ke sini dan mohon Tuan Lin untuk mengampuni nyawa Anda." Ketika Lan mau mendengar ini, dia datang dengan wajah bengkak dan tergagap, "Maaf, Tuan Lin, tadi saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya." Meskipun Lan mau mengatakan ini, pupil matanya masih dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. "Memaafkan? Apa yang harus kulakukan jika aku tidak memaafkanmu?" Lin yang tiba-tiba bertanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, jantung semua orang berdebar kencang. "Tuan Lin, ini." Ekspresi Tuan Liu juga tidak wajar. "Tuan Liu, sepertinya kita pernah punya dendam satu sama lain di masa lalu." Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. "Saya buta dan tidak mengenali orang hebat itu sebelumnya. Saya sudah menjelaskan situasinya kepada Nona Gong. Saya merasa menyesal dan bersalah atas tindakan bodoh saya sebelumnya. Saya harap Tuan Lin dapat memberi saya kesempatan lagi," kata Guru Liu dengan tergesa-gesa. "Kamu sendiri yang harus memanfaatkan kesempatan ini." Lin yang menyalakan sebatang rokok lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya dengan baik." Napas Guru Liu bergetar dan wajahnya memucat. "Tuan Liu, apakah Anda tahu siapa saya?" tanya Lin Yang. "Saya tahu. Saya tahu. Anda adalah ketua grup Yang Hua." Tuan Liu menundukkan kepalanya dengan cepat. Kalimat ini menyadarkan Fu Wu dan yang lainnya seakan tersambar petir. Meskipun banyak orang yang berspekulasi apakah orang ini adalah Tuan Lin yang legendaris ketika mendengar kata Tuan Lin, ketika mereka benar-benar mendengar beritanya, banyak orang masih sangat terkejut. Jadi dia sebenarnya bukan orang miskin. Gadis berambut pendek itu bergumam, merasa sangat menyesal dalam hatinya. Dibandingkan dengan Tuan Lin, Fu Wu tidak ada apa-apanya. Wajah Fu Wu terlihat sangat jelek.
Karena kamu tahu bahwa aku adalah ketua Yanghua Group, kamu juga harus mengerti bahwa aku tahu sedikit tentang pengobatan dan aku sangat mengenal struktur tubuh manusia. Tidakkah menurutmu konyol bahwa kamu memainkan trik kecil ini di hadapanku? Kata Lin Yang. Ketika Tuan Liu mendengar ini, dia terkejut. Ya, Tuan Lin juga tahu keterampilan medis. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Guru Liu hanya berpura-pura? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa luka Lan Mao hanya luka dangkal dan akan sembuh setelah beristirahat beberapa saat? Tuan Lin, saya. Tuan Liu ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sudah kubilang, aku memberimu kesempatan. Aku, Lin Yang, bukanlah orang yang picik. Jika aku ingin menyelesaikan masalah masa lalu denganmu, mengapa aku harus menunggu sampai hari ini? Sayang sekali penampilanmu hari ini sangat mengecewakanku. Lin Yang menggelengkan kepalanya berulang kali. Kata-kata ini langsung membuat Guru Liu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuhnya membeku. Kembali, kembali. Lin Yang melambaikan tangannya dan berteriak 2 kali. Tubuh Tuan Liu tiba-tiba bergetar dan dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Tuan Lin, jangan pergi terlalu jauh. Fu Wu di sisi ini tidak tahan lagi dan berdiri serta berteriak. Lin Yang menoleh sedikit dan meliriknya. Diam. Tuan Liu sangat cemas. Tuan Liu, Anda takut padanya, tetapi saya tidak. Fu Wu mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, saudaraku adalah Kulong, pengganggu Jiang Cheng. Dia hanya seorang penjual obat. Mengapa saya harus takut padanya? Kamu. Tuan Liu sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia menunjuk Fu Wu dan mengutuk, bodoh. Dasar bodoh. Apakah kamu pikir Kulong akan membantumu? Kulong sendiri sudah tamat. Setelah dia selesai berbicara, Fu Wu sedikit tertegun. Tuan Liu, apa maksudmu? Aku katakan padamu, aku bersikap sopan padamu karena kau adalah paman kedua Lan Mao. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang yang bukan dirimu? Jika aku memberitahu saudaraku, aku akan memastikan kau akan mendapat masalah besar. Fu Wu mendengus dingin. 3 raksasa Jiang Cheng, Changbo, Gong Xiyun dan Kulong, membagi Jiang Cheng secara merata di antara ketiganya. Meskipun Tuan Liu Erie juga nongkrong di daerah ini, ia jauh lebih rendah daripada ketiganya. Fu Wu hanyalah seorang pelajar. Ia kurang informasi dan tidak tahu bahwa keadaan di kota Jiang telah berubah. Oleh karena itu, ia tidak tahu tentang kecelakaan Kulong. Babi bodoh, adikmu Kulong sudah mati. Tuan Liu di sisi ini tidak tahan lagi dan meraung. Bab 138 apakah kamu menyesalinya? Begitu Guru Liu berteriak, udara di tempat kejadian seketika membeku. Fu Wu begitu terkejut hingga dia melangkah mundur berulang kali, menatap Guru Liu dengan mata terbelalak tak percaya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan gemetar, omong kosong. Bagaimana mungkin saudaraku meninggal? Menurutmu dia siapa? Jangan bicara omong kosong di sini. Fu Wu sama sekali tidak mempercayainya, apalagi menerimanya. Fu Wu, beraninya kau berbicara dengan paman keduaku. Lan Mao membalas dengan marah. Tuan Liu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Lan Mao agar tidak berbicara, lalu melotot ke arah Fu Wu dan berkata dengan gigi terkatup, Fu Wu, aku bertanya padamu, bisakah kamu menghubungi Kulong baru-baru ini? Napas Fu Wu bergetar. Menghubungkan. Kontak sialan. Belum lagi Kulong, dia bahkan tidak bisa menghubungi siapapun di sekitar Kulong. Semua orang itu menghilang tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Jin Seyuan KTV pun tutup. Meskipun Fu Wu menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dia merasa lega ketika memikirkan kekuatan Kulong di Jiangcheng. Di Jiangcheng, apakah ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh saudaraku? Jangan khawatir tentang semua ini. Fu Wu berusaha sekuat tenaga menghibur dirinya. Namun detik berikutnya, Liu Erie mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya. Fakta bahwa kita tidak bisa menghubunginya sudah menjelaskan masalahnya. Fu Wu, singkirkan saja pikiran-pikiran kecilmu itu. Changbo sudah pergi, Gong Xiyun sudah bekerja untuk Direktur Lin, dan mengenai saudara angkatmu Kulong, dia pasti sudah meninggal karena suatu kecelakaan. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada lagi orang di area abu-abu. Aku sarankan kamu untuk meminta maaf kepada Direktur Lin sesegera mungkin, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Teriak Guru Liu dengan dingin. Pernyataan ini bisa dikatakan menggemparkan otak semua orang. Kaki Fu Wu lemas dan dia terduduk di tanah. 3 pilar wilayah abu-abu Jiangcheng.
Semuanya hilang. Pasti palsu, kan? Siapa yang berani mempercayainya? Tetapi kata-kata ini datang dari mulut Tuan Liu. Apa yang dikatakannya? Mungkinkah itu salah? Orang-orang panik dan kulit kepala mereka kesemutan. Baru pada saat inilah orang-orang mengerti mengapa tuan kedua dari keluarga Liu begitu hormat dan takut kepada Lin Yang. Tetapi Tuan Liu menarik napas dalam-dalam, menarik Lan Mao, dan berdiri di depan Lin Yang. Kau, berlututlah, kata Guru Liu kepada Lan Mao. Paman kedua, kau ingin aku berlutut padanya. Lan Mao tampak terkejut. Tuan Liu mengulurkan tangannya, dan bawahan di sebelahnya mengambil sebatang besi dan menyerahkannya kepadanya. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Liu memukul lutut Lan Mao dengan keras. Retakan. Ah! Lan Mao menjerit kesakitan yang menyayat hati, lalu berguling di tanah, memeluk lututnya yang patah dan berteriak dengan sedih. Guru Liu mengambil kembali batang besi itu dan menghantamkannya dengan keras ke kaki Lan Mao lainnya. Retakan. Suara renyah lainnya terdengar. Lan Mao pingsan karena sakitnya yang parah. Tuan kedua. Anggota keluarga Liu di belakangnya tidak tahan lagi. Namun, Tuan Liu mengabaikannya dan menatap Lin Yang, menundukkan kepalanya dan berkata, Lin. Tuan Lin, apakah Anda puas dengan ini? Lin Yang menatap Lan Mao yang tidak sadarkan diri dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Liu tidak berani ragu-ragu, tetapi dia tahu dia tidak bisa ragu-ragu, jadi dia mengayunkan tongkat besi itu lagi dan mengenai kedua lengan Lan Mao. Patah. Krek. Suara mengejutkan terdengar. Si rambut biru yang pingsan terbangun karena rasa sakitnya lagi, lalu pingsan lagi. Seluruh orang itu tidak lagi tampak seperti manusia. Tuan Lin, apakah Anda puas? Tangan Guru Liu gemetar saat memegang batang besi itu. Kalau Lin yang masih belum puas, maka dia tidak tahu di mana harus memukul. Aku takut pukulan berikutnya akan membunuh pria berambut biru itu. Cukup. Lin yang akhirnya berbicara. Setelah mendengar ini, Guru Liu menghela napas panjang. Dia memejamkan matanya, dan seolah telah mengambil keputusan dalam hatinya, dia menekuk lututnya dan berlutut. Banyak sekali orang di tempat kejadian yang tercengang. Tuan Lin, atas nama keluarga Liu, saya bersedia mengambil semua harta milik keluarga Liu dan memberikannya kepada Anda, Tuan Lin. Selain itu, keluarga Liu kami bersedia meninggalkan Jiangcheng semalam dan bersumpah bahwa kami tidak akan pernah kembali ke Jiangcheng dalam hidup ini. Saya hanya berharap Tuan Lin dapat memaafkan kebodohan dan ketidaktahuan saya dan mengampuni keluarga Liu saya. Setelah mengatakan itu, dia bersujud dengan berat kepada Lin Yang. Fu Wu membuka mulutnya dan bernapas dengan cepat. Si gendut, si gadis berambut pendek, dan sekumpulan orang kaya generasi kedua, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu Guru Liu. Meskipun dia tidak sebaik tiga besar, dia juga merupakan tokoh terkenal di Jiangcheng. Namun di hadapan orang ini, dia begitu rendah hati dan menyedihkan. Seberapa berkuasakah Tuan Lin ini? Orang-orang berkeringat deras dan bahkan tidak berani bernapas. Kali ini bahkan Fu Wu menyadari bahwa semua yang dikatakan Guru Liu mungkin benar. Lin yang menepuk-nepuk abu rokok di tubuhnya, lalu melirik Guru Liu dengan acuh tak acuh, di mana Anda biasanya memuja leluhur Anda. Saya akan mengatur pemindahan makam. Guru Liu berbisik. Tidak perlu. Lin yang berkata dengan tenang, yang mati adalah yang terhebat, dan tidak baik untuk memulai. Setiap tahun, kalian anggota keluarga Liu dapat kembali ke Jiangcheng untuk menyembah leluhur kalian. Selain itu, kalian dapat membawa setengah dari aset keluarga Liu kalian, dan menyumbangkan setengah lainnya ke daerah pegunungan yang miskin. Besok sore pukul 5, ini adalah batas waktu terakhir kalian, dan ini juga kesempatan terakhir kalian. Mendengar ini, Tuan Liu seolah-olah telah diampuni, dan bersujud dengan gembira, terima kasih, Tuan Lin, terima kasih, Tuan Lin. Lin yang mengangguk, lalu melihat ke arah Fu Wu lagi. Fu Wu dan si pria gemuk sangat ketakutan hingga mereka mundur beberapa kali dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Siapa kalian, para murid? Berdirilah ke depan. Semua orang gemetar, tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yang, tetapi mereka melakukan apa yang dimintanya. Lin Yang melirik mereka, tatapannya tertuju pada Fu Wu beberapa kali, dan berkata, semua siswa, segera lari 100 putaran di sepanjang jalan tepi sungai. Kalian tidak boleh pergi sebelum selesai. Tuan Liu, kalian akan mengurus sisanya. Jangan biarkan siapapun mati.
Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke 918 miliknya, masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Melihat Lin yang pergi, Guru Liu langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Tuan kedua. Orang-orang di belakangnya buru-buru membantunya berdiri. Cepat, bawa binatang ini ke rumah sakit untuk dirawat. Jangan memberinya perawatan yang terlalu intensif. Beri saja perban sederhana dan pindahkan dia ke luar provinsi. Kata Guru Liu dengan tergesa-gesa. Tuan kedua, apakah kita benar-benar akan meninggalkan Jiangcheng? Seseorang bertanya dengan enggan. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kamu mau mati. Lakukan apa yang dikatakan Direktur Lin segera. Segera beritahu kepala keluarga dan anggota klan dan segera pindah dari Jiangcheng. Oh, dan orang-orang ini, kamu tinggal dan awasi mereka. Biarkan para siswa ini berlari 100 putaran. Siapapun yang berani bermalas-malasan akan dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Adapun orang-orang ini, patahkan salah satu kaki mereka masing-masing. Guru Liu berteriak pada Fu Wu dan yang lainnya. Ah, tidak. Jangan. Tuan Liu, apa yang kau lakukan? Pembunuhan. Generasi kedua yang kaya itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka berteriak dengan sedih dan melarikan diri kemana-mana. Namun, itu tidak berguna. Tak lama kemudian, mereka ditangkap oleh keluarga Liu dan kaki mereka dipatahkan satu persatu. Adapun Fu Wu dan kelompoknya, mereka berlari kesakitan. 100 putaran, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika kamu berlari sampai fajar. Namun jika mereka tidak lari, maka itu akan menjadi nasib generasi kedua yang kaya raya yang kakinya patah. Melihat penampilan menyedihkan orang-orang itu, bagaimana mungkin Fu Wu dan teman-temannya berani bermalas-malasan? Setelah menyelesaikan masalah keluarga Liu, Lin Yang langsung pergi ke rumah sakit. Segera, 918 memasuki gerbang rumah sakit, dan Lin Yang menemukan bangsal tempat Su Suangsuan dirawat sesuai nomor yang diberikan Ma Hai. Ada seorang pria berpakaian hitam duduk di kursi di luar bangsal. Dia adalah orang yang dikirim oleh keluarga Su untuk melindungi Su Suangsuan. Pada saat ini, orang-orang yang masuk dan keluar bangsal semuanya ada di sana untuk mengunjungi Su Suangsuan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Universitas Jiang, termasuk guru dan mahasiswa. Selain itu, seorang konselor psikologis juga ditugaskan. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Su Suangsuan adalah kesalahannya sendiri. Dia memiliki penyakit tersembunyi dan menolak untuk mendengarkan nasihat. Dia minum segelas anggur itu, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas hasil ini. Lin yang berdiri di pintu menunggu. Pada pukul 11, ketika sebagian besar pengunjung telah pergi, ia memasuki bangsal. Su Suangsuan tampak sangat lesu, dan dia terbaring di tempat tidur seperti orang mati. Matanya merah, wajahnya dipenuhi bekas air mata, dan dia telah kehilangan banyak berat badan. Dia tidak lagi tampak muda dan cantik seperti sebelumnya. Dia menatap langit-langit dengan mata tak bernyawa. Ketika Lin yang datang, dia tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan minat pada segala sesuatu di sekitarnya. Lin yang duduk di samping tempat tidur, mengambil sebuah apel di meja samping tempat tidur, dan mulai mengupasnya. Su Suangsuan sepertinya baru menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Ketika dia melihat Lin Yang, pupil matanya mengecil dan dia berkata dengan suara serak, "Apa? Apakah kamu di sini untuk menertawakanku?" "Ya." Lin Yang memasukkan apel yang sudah dikupas ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Sambil mengunyah, dia berkata, "Apa? Su Suangsuan, apakah kamu menyesalinya?" Bab 139 silakan pergi. Mendengar kata-kata Lin Yang, napas Su Suangsuan langsung menjadi cepat. Dia menatap Lin Yang dengan mata terbelalak, lalu wajah cantiknya berubah mengerikan, marah dan kesakitan. Kau diam saja. Keluar, keluar!" Teriaknya histeris. Jika dia bisa menggerakkan tubuhnya, dia akan melompat dari tempat tidur tanpa ragu-ragu, meraih sesuatu di sampingnya dan membantingnya ke arah Lin Yang. Sayangnya, selain mulutnya, dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya apapun. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa dan terus menatapnya. Dia hanya bisa menatap Lin Yang tanpa daya. Akhirnya, Su Suangsuan mengeluarkan suara, "Wuh," dan mulai menangis. Air mata terus mengalir dari sudut matanya. Meskipun dia menangis berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tidak ada satupun yang separah kali ini. Karena tidak ada orang lain yang berani menanyakan pertanyaan yang diajukan Lin Yang.
Menyesali. Su Xuangxuan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia mengidap penyakit tersembunyi, tetapi demi menjaga harga diri teman-teman sekelasnya dan menjaga hubungan baik dengan mereka, dia memaksakan diri untuk minum segelas anggur, yang menyebabkan keadaannya saat ini. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia hanya akan menyiramkan segelas anggur ke wajah teman-teman sekelasnya yang mendesaknya untuk minum. Apalagi sejak kejadian itu, teman-teman sekelasnya yang mengajaknya minum, sebagian besar tidak datang menjenguknya karena takut disalahkan olehnya. Baru pada saat inilah Su Xuangxuan memahami sifat manusia yang tidak menentu dan apa itu teman palsu. Bangsal dipenuhi dengan suara isak tangis Su Xuangxuan. Lin yang sedang memakan apel dan mengabaikannya. Tidak diketahui berapa lama sebelum Su Xuangxuan berhenti menangis. Dia tersedak, apa gunanya mengatakan aku menyesal sekarang. Aku sudah seperti ini. Jika kamu ingin tertawa, tertawa saja. Aku bukan orang yang suka menertawakan kemalangan orang lain. Aku datang ke sini kali ini karena permintaan pamanmu, Su Xuangxuan. Aku bertanya padamu, jika kamu bisa pulih, bangun dari tempat tidur dan berjalan, dan hidup seperti orang normal, apakah kamu bersedia berubah untuk ini? Aku bersedia, tetapi apa yang bisa kulakukan? Tidak ada harapan lagi untuk hidupku. Su Xuangxuan berkata dengan suara serak, lalu menutup matanya dan berhenti menatap Lin Yang. Entah sudah berapa lama, Su Xuangxuan tiba-tiba merasakan sedikit sensasi geli di lehernya, seperti digigit nyamuk. Kemudian dia merasa mengantuk dan jatuh ke dalam mimpi. Keesokan paginya, suara kicauan burung terdengar di luar jendela. Su Xuangxuan membuka matanya dan meregangkan pinggangnya seperti biasa. Tidur semalam mungkin adalah malam ternyaman yang pernah ia alami selama setahun terakhir. Dia bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai. Baru setelah sinar matahari menyinari bangsal, dia menyadari sesuatu. Dia menatap tangan dan kakinya dengan mata gemetar, lalu berteriak kegirangan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yang kembali ke klinik untuk tidur. Akan tetapi, klinik saat ini tampaknya tidak cocok untuknya. Bagaimanapun, Luo Qian telah pindah dari keluarga Luo dan juga tinggal di klinik. Pintu mereka berseberangan, dan hanya ada seorang pria dan seorang wanita di klinik tersebut. Lin Yang sendiri tidak menganggapnya masalah besar, tetapi dia takut gadis-gadis lain akan mengalami banyak ketidaknyamanan. Setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk membiarkan Ma Hai mengatur rumah untuknya. Atau mungkin sudah waktunya untuk membeli apartemen. Dengan mundurnya keluarga Liu, Gong Xiyun pada dasarnya telah menyatukan wilayah abu-abu Jiangcheng. Kang Jiahao dan Ji Wen juga memberikan berbagai bukti kepada atasan tentang kejahatan Xiao Yi. Xiao Yi akan terluka parah jika dia tidak mati kali ini, dan semua cara yang digunakan oleh Sekolah Selatan untuk menyerang Yang Hua telah dikalahkan sepenuhnya. Dan Ma Hai juga mengikuti apa yang dikatakan Lin Yang dan mulai melancarkan serangan gila terhadap grup Sangyu. Sangyu Group sedang menderita kerugian besar. Nilai pasarnya telah menyusut drastis, dan serangkaian masalah manajemen internal telah muncul dalam beberapa hari terakhir. 4 anggota inti telah diberhentikan, dan berbagai departemen juga telah mengalami restrukturisasi besar-besaran. Tentu saja, grup Sangyu tidak dalam situasi yang baik, begitu pula Yang Hua. Bagaimanapun, grup Sangyu adalah raksasa, dan tidak mudah untuk bersaing dengan mereka. Sekarang Yang Hua benar-benar melukai musuh sebanyak 800 dan kehilangan 1000 dari mereka sendiri. Namun, ini adalah perintah kematian dari Lin Yang, dan Ma Hai hanya bisa melakukannya. Perang bisnis antara Yang Hua dan Sangyu Group juga menarik perhatian banyak kapitalis di dalam dan luar negeri. Tidak ada yang menyangka Yang Hua akan begitu gila. Saya khawatir ketua Sangyu Group pasti marah sekarang. Jika mereka tahu bahwa grup Yang Hua sangat pendendam, mengapa mereka memprovokasi orang gila ini? Keesokan paginya, Luo Qian membuka pintu klinik dan melanjutkan urusan. Awalnya, dia ingin meminta Lin Yang untuk menemui pasien, tetapi Lin Yang menyelinap keluar lebih awal dan pergi ke area villa di tepi Danau Jiangcheng. Ini adalah proyek real estate yang baru dibuka bernama Century Pride. Semua villa yang dijual di sini adalah villa dengan pemandangan sungai. Setiap jengkal tanah bernilai sangat mahal. Disinilah orang-orang kaya dari seluruh Jiangcheng berkumpul. Konon, Ma Hai juga membeli villa di sini. Tetapi harganya paling murah. Meskipun Ma Hai sekarang sangat sukses dan menjadi nama yang dikenal di Jiangcheng, dia sebenarnya bukan orang terkaya di Jiangcheng. Begitu pula dengan 4 keluarga besar, belum lagi dia. Bagaimanapun, Jiangcheng juga kota besar.
Ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di sini, dan petinggi yang rendah hati dapat ditemukan di mana-mana. Apa yang diletakkan di atas meja tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Lin yang memiliki sebuah kartu di sakunya, yang diberikan kepadanya oleh Zheng Nantian. Di dalamnya terdapat subsidi dari atas. Mahaidayu belum menghabiskan semua uangnya, dan masih ada lebih dari 10 miliar tabungan. Tuan, apakah Anda ingin melihat rumah itu? Pramuniaga di pintu berkata sambil tersenyum kepada Lin yang berjalan ke arahnya. Meskipun pakaian Lin yang sangat lusuh, etika profesionalnya yang baik tidak membuatnya memandang rendah orang lain. Baiklah, apakah ada rumah bagus yang bisa kamu rekomendasikan kepadaku? Tanya Lin Yang. Tuan, silakan ke sini. Pramuniaga itu tersenyum, tetapi masih ada sedikit rasa tidak berdaya dan jijik di kedalaman matanya. Sejak Century Pride diluncurkan, produk ini menjadi populer secara daring karena harganya yang mahal. Ini adalah properti termahal di Jiangcheng, dan hanya ada sedikit properti seperti itu di negara ini. Bos yang membangun proyek real estate ini bermaksud mengubahnya menjadi hunian paling mewah di negara ini, jadi setiap hari banyak pembawa berita dari berbagai ukuran atau orang biasa datang ke sini untuk berkunjung dan mempelajarinya. Awalnya, para pramuniaga tidak mengetahui tujuan orang-orang ini dan akan menjelaskannya kepada mereka satu persatu. Namun, karena semakin banyak orang datang berkunjung, bahkan pramuniaga itu pun kehilangan kesabarannya. Jadi, ketika memperkenalkan properti itu kepada Lin Yang, ia berusaha membuatnya sesederhana mungkin dan memberikan penawaran di awal. Hampir setiap unit dihargai tidak kurang dari 20 juta. Lin Yang mendengarkan dengan saksama, matanya tertuju pada model proporsional. Namun, pada saat ini, sebuah suara melengking terdengar. Bukankah kau suami Xiaoyan? Begitu kata-kata itu terucap, Lin yang menoleh sedikit, dan melihat seorang wanita berdandan tebal menggendong seorang pria dengan rambut disisir ke belakang, berdiri di sampingnya. Aku ingat kamu. Kamu teman Xiaoyan, Wang Muyan, kan? Halo. Sapa Lin Yang. Jangan coba-coba mendekatiku. Aku dan Xiaoyan berteman, tapi kau tidak. Wang Muyan terkekeh. Lin Yang bukan orang yang tidak bijaksana. Karena pihak lain berkata demikian, dia akan mengabaikannya saja. Xiaoyan, siapa orang ini? Pria tampan di sebelahnya bertanya sambil tersenyum. Suamiku, apa kau tidak tahu? Lin Yang. Dia adalah suami Su Yan dari keluarga Su Jiangcheng, Lin Yang yang menikah dengan keluarga Su. Wang Muyan sengaja meninggikan suaranya beberapa derajat. Orang-orang yang melihat sekeliling rumah itu menatapnya dengan pandangan sinis. Lin Yang mengerutkan kening. Pria tampan itu menepuk kepalanya dan tiba-tiba tersadar, oh. Aku ingat. Itu gigolo, kan? Kudengar dia masih butuh dukungan istrinya, dasar pengecut. Begitu kata-kata itu keluar, wajah pramuniaga itu berubah. Mengapa seorang gigolo datang ke tempat seperti ini untuk melihat rumah? Bukankah itu membuang-buang waktunya? Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Membeli rumah. Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu yang hidup darimu mampu membelinya? Wang Muyan tersenyum sambil menutupi bibirnya dengan kedua tangan, menatap Lin Yang dengan tatapan mengejek. Tetapi Lin Yang mengabaikannya dan terus melihat model bangunan. Wang Muyan sangat marah saat melihat ini dan berteriak, Lin Yang, aku bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Kita bukan teman. Kenapa aku harus memperhatikanmu saat kau berbicara padaku? Lin Yang berkata dengan tenang tanpa menoleh. Kamu. Apa yang kamu katakan? Wang Muyan sangat marah sehingga dia bahkan meragukan telinganya. Beraninya suami pecundang Su Yan membantahnya seperti ini. Suamiku, aku diganggu, mengapa kamu tidak menolongku? Wang Muyan segera berbalik, menarik lengan pria berambut disisir ke belakang itu, dan berkata dengan genit. Jangan khawatir sayang, aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Pria dengan rambut disisir ke belakang itu tersenyum, lalu berkata kepada pramuniaga itu, kamu, suruh seseorang untuk mengusir orang miskin ini sekarang juga, dan aku akan segera memesankan rumah untukmu. Tuan, ini bukan ide yang bagus. Pramuniaga itu sedikit bersemangat, tetapi juga sangat ragu-ragu. Jika dia bisa menjual satu rumah, dia akan mendapat banyak komisi, tetapi dia juga tidak punya hak untuk mengusir pelanggan. Jangan khawatir tentang opini publik. Bibiku bekerja di stasiun TV, dan masalah sekecil itu tidak akan menjadi berita. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, aku bisa menambah rumah lagi. Bayar uang muka untuk 2 rumah hari ini.
Pria dengan rambut disisir ke belakang itu berkata lagi sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat orang di sekitarnya terkesiap dan berseru kaget. Pramuniaga itu tidak dapat menahan diri dan menoleh ke Lin Yang sambil tersenyum dan berkata, "Tamu yang terhormat. Saya sudah memperkenalkan semua yang perlu saya perkenalkan. Jika Anda tidak ingin membeli rumah, bisakah Anda pergi saja? Anda mengganggu tamu lain." Bab 140 sesuatu terjadi. Siapa bilang aku tidak ingin membeli rumah? Lin Yang sedikit marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pramuniaga itu. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Muyan di sisi lain tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, orang desa sepertimu mampu membeli rumah di sini. Berhentilah menyombongkan diri di sini. Apakah kamu punya $100 di tubuhmu?" Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata sarkastis Wang Muyan, mereka tidak dapat menahan tawa. "Kamu bilang mau beli rumah? Oke, aku nggak minta kamu bayar uang muka, gimana kalau kamu bayar uang muka?" Kata lelaki berambut disisir ke belakang itu sambil tersenyum. "Pembelian rumahku sepertinya tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, kan? Kenapa kalian semua main-main di sini?" Lin Yang bertanya dengan tenang. "Baiklah, baiklah, kami tidak akan ikut bersenang-senang. Anda membelinya, ya Anda membelinya." Pria dengan rambut disisir ke belakang itu mengangkat bahu dan menoleh ke arah pramuniaga itu. Pramuniaga itu mengerti dan tersenyum sambil menyipitkan mata, "Tuan, rumah mana yang Anda suka?" Dia tidak melirik apapun. Dia hanya berpura-pura keren di sini. Orang miskin seperti dia bahkan tidak mampu membeli toilet di sini. Sebaiknya Anda segera mengusirnya dan jangan sampai mengganggu kunjungan semua orang. Gerutu Wang Muyan. "Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan membeli rumah ini." Pria dengan rambut disisir ke belakang itu juga mencibir. "Tuan, jika Anda tidak segera mengambil keputusan dan membayar uang muka, kami akan mengambil tindakan paksa untuk membuat Anda pergi." Pramuniaga itu juga sedikit cemas. Senyum profesional di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan nadanya menjadi tidak ramah. "Apakah ini sikap orang-orang di departemen penjualanmu?" Lin Yang berkata dengan marah. "Anda boleh mengeluh tentang saya. Saya minta staf layanan diganti," kata Lin Yang dengan tenang. "Tidak ada orang lain yang punya waktu." Pramuniaga itu menggelengkan kepalanya. "Benarkah?" Lin Yang mendengus dan menatap seorang gadis di sebelahnya yang berusia tidak lebih dari 20 tahun, "Kamu juga seorang penjual di sini, kan? Bagaimana kalau kamu mengambil alih bisnisku ini?" "Ah, ini. Aku. Aku di sini hanya untuk magang musim panas. Aku. Ini hari pertamaku bekerja. Aku. Aku tidak tahu banyak tentang banyak tipe apartemen." Gadis itu sangat gugup dan berkata dengan ragu-ragu. "Tidak masalah, katakan saja padaku rumah mana yang paling mahal," kata Lin Yang. "Yang paling mahal. Mungkin yang ini." Gadis itu menunjuk ke sebuah rumah di tengah model itu. Rumah ini terletak di bagian tengah bangunan, mempunyai luas yang paling besar, dan sekelilingnya dilubangi sehingga air sungai dapat mengelilinginya, seolah-olah di tengah bangunan digambar sebuah lingkaran, dengan tanah sebagai rajanya. Lin Yang mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu saja. Kamu bisa segera mengurus prosedur pemindahan untukku." "Oh, baiklah. Baiklah." Gadis itu mengangguk, sedikit linglung, tetapi tetap berlari ke bawah. Hahaha. Terdengar tawa di mana-mana. "Xiaozi, apa yang kau lakukan? Berhenti. Apa kau benar-benar berpikir orang miskin ini akan membeli rumahmu? Apa kau tidak tahu bahwa kau telah ditipu?" Pramuniaga itu melotot ke arah gadis muda itu dengan sedikit kesal. "Kakak Wen, aku. Apa maksudmu? Menjauhlah." Pramuniaga yang bernama Kakak Wen itu mengumpat dalam hati. "Tapi, Saudari Wen, karena tamu lain sudah mengajukan permintaan, kita harus memenuhinya. Bagaimana mungkin kau bersikap seperti ini?" Gadis bernama Xiaozi itu berkata dengan lemah. "Kamu," wajah Suster Wen memerah karena marah, tetapi melihat begitu banyak tamu di sekitarnya, dia hanya bisa menahannya. "Pengawas tidak ada di sini. Saat dia datang, aku pasti akan membuatmu membayar." Suster Wen berkata diam-diam kepada Xiaozi. Wajah Xiaozi sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berlari diam-diam untuk mempersiapkan prosedur bagi Lin Yang. Suster Wen menghentakkan kakinya karena marah. "Apa yang terjadi di kantor penjualan Anda? Kalau Anda tidak mau berurusan dengan orang seperti ini yang datang ke sini untuk membuat masalah, saya rasa Anda tidak mau menjual rumah lagi."
Pria dengan rambut disisir ke belakang itu tampak tidak senang. Sayang, ayo kita pergi ke tempat lain. Wang Muyan juga kesal. Ucapan itu membuat Suster Wen ketakutan. Dia bahkan belum membuka toko hari ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat domba gemuk yang ditangkapnya lari begitu saja. Tunggu sebentar, saya akan segera menelepon atasan saya. Kata Suster Wen dengan tergesa-gesa, lalu berlari turun ke bawah untuk menelepon. Asalkan pengawasnya setuju, dia akan meminta petugas keamanan untuk mengusir pria itu. Lagi pula, sebagai seorang pramuniaga, dia tidak punya hak untuk mengusir pelanggan. Cepatlah, atau aku tidak akan membelinya. Teriak lelaki berambut disisir ke belakang itu. Ya, ya, kata Suster Wen tergesa-gesa sambil tersenyum. Tidak banyak ekspresi di wajah Lin Yang. Dia hanya duduk diam di sana, menunggu Xiao Zi membawa kontrak. Dia mengabaikan ejekan dan sarkasme di sekelilingnya. Tak lama kemudian, Xiao Zi datang membawa setumpuk dokumen. Halo, Tuan. Anda tinggal menandatangani kontrak ini, lalu ikuti saya ke meja depan untuk membayar. Harga rumah ini saat ini adalah 530 juta, dan orang terkaya membutuhkan setidaknya 100 juta. Jika Anda ingin mengajukan pinjaman, perusahaan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kata Xiao Zi sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir keras-keras. Wang Muyan dan pria dengan rambut disisir ke belakang keduanya memandang Lin Yang dengan ekspresi bercanda. Rumah senilai 500 juta. Uang muka 100 juta. Bukankah ini omong kosong? Bahkan jika rambutnya disisir rapi, dia hanya bisa membeli 2 rumah murah, dan dia harus mengambil pinjaman untuk itu. Bagaimana mungkin seorang pria tidak berguna yang menikah dengan keluarga istrinya memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan itu? Banyak orang memandang Lin Yang, menunggu dengan senyum di wajah mereka untuk melihat alasan apa yang akan digunakannya untuk mengelak dari masalah tersebut. Namun, detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba berbicara. Pinjaman. Tidak bisakah saya membayar penuh? Suasana menjadi hening sejenak. Xiao Zi juga kebingungan, matanya terbuka lebar dan mulut kecilnya sedikit terbuka, dia terlihat sangat imut. Tapi, ya, tentu saja. Ya. Xiao Zi tergagap. Baiklah, kapan saya bisa membayarnya? Sekarang. Tinggal. Tolong atur saja, saya sedang terburu-buru. Ah. Oh. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Kata Xiao Zi dengan gemetar, lalu berlari keluar. Setelah beberapa saat, seseorang membawa mesin pos dan Lin yang langsung menggesek kartunya. Ding. Pembayaran berhasil. Suara mekanis terdengar, lalu faktur keluar dari mesin. Jumlah pada faktur semuanya 0. Seluruh departemen penjualan tercengang. Xiao Zi juga bingung. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa orang ini mampu membeli apartemen termahal di tengah. Dia hanya mengikuti etika profesionalnya untuk melayani Lin Yang, tetapi dia tidak menyangka. Orang ini adalah orang kaya yang tersembunyi. Xiao Zi gemetar sekujur tubuhnya. Komisi yang diterimanya dari pesanan ini merupakan angka yang sangat besar. Dia mungkin tidak perlu lagi khawatir tentang biaya kuliah. Adapun orang-orang di sekitar, mereka sangat terkejut. Terutama rambutnya yang disisir ke belakang dan Wang Muyan. Ini palsu, kan? Dia pasti berbohong. Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti dia punya 500 juta? Ini pasti palsu. Wang Muyan menunjuk Lin Yang dengan gemetar. Pria dengan rambut disisir ke belakang juga tampak tidak percaya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata yang berlari dari luar, menyerahkan kartu nama Lin Yang, dan berkata dengan senyum, "Halo, Tuan, saya adalah manajer kantor penjualan ini. Ini adalah kartu nama saya. Saat ini, Anda adalah orang-orang yang benar-benar diinginkan. Beli beberapa set lagi, tetapi sangat disayangkan bahwa kualitas staf Anda di sini tidak terlalu tinggi Ali. Apakah mereka kaya atau miskin, mereka adalah tamu kami. Dengan sikap Anda tidak cocok untuk pekerjaan ini, pergi." Manajer penjualan mendengus. Ketika Suster Wen mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan dia merasa sangat menyesal. Awalnya, pesanan ini adalah miliknya. Saya tidak menyangka Anda begitu kaya, tetapi sayang sekali Anda hanya kaya. Saya tidak peduli. Pria dengan rambut disisir ke belakang itu mendengus dan berkata kepada manajer, "Kemarilah dan kenalkan 2 rumah kepada saya." Oke, pelanggan.
Manajer penjualan itu bergegas menghampiri sambil tersenyum. Pelan-pelan, teriak Lin Yang. Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Tanya manajer penjualan itu dengan tergesa-gesa. Aku tidak mengizinkanmu menjual rumah itu kepada mereka. Aku tidak suka kedua orang malang ini. Jika kamu menjual rumah mereka, aku akan segera membatalkan transaksi itu, kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, Wang Muyan dan pria berambut disisir ke belakang tampak ngeri. Apa katamu? Kau menyebut kami orang miskin. Wang Muyan sangat marah. Kamu kan sudah bayar, bisa dibatalkan saja. Gerutu lelaki berambut disisir ke belakang itu. Mungkin Anda punya uang, tetapi jiwa Anda terlalu lemah. Saya belum menandatangani kontrak, jadi kontrak pembelian rumah ini belum memiliki kekuatan hukum saat ini, kata Lin Yang. Lelaki berambut disisir ke belakang itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Baiklah. Maaf sekali, Tuan. Saat ini semua rumah kami sudah terjual habis. Ucap manajer penjualan itu sambil tersenyum. Kamu. Lelaki berambut disisir ke belakang itu begitu marah hingga dia tidak bisa bicara. Apakah Anda bercanda? Bagaimana bisa pesanan senilai 500 juta dibandingkan dengan pesanan senilai 2 atau 3.000? Belum lagi menjual 2 set rambut disisir ke belakang ini, bahkan jika Anda membeli 20 set, tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan Lin Yang. Etika profesional hanya omong kosong. Jika menyangkut kepentingan, manajer penjualan tahu mana yang lebih penting. Setelah mendengar kata-kata Lin Yang, pria dengan rambut disisir ke belakang tahu bahwa mustahil baginya untuk membeli rumah. Ayo pergi. Kau pergi begitu saja. Dasar tidak berguna. Kenapa kau takut padanya? Wang Muyan sangat marah dan langsung mengumpat pria berambut disisir ke belakang itu. Wanita jalang, diamlah. Pria berambut disisir ke belakang itu merasa kesal dan menamparkan wajah Wang Muyan. Wang Muyan menutupi wajahnya dan menatapnya dengan tak percaya. Lelaki berambut disisir ke belakang itu pergi dengan marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu saja aku. Wang Muyan menatap tajam ke arah Lin Yang, lalu berbalik dan pergi. Lin Yang mengabaikannya dan langsung menandatangani kontrak. Manajer penjualan itu merasa lega dan menghela napas lega. Xiaozi berdiri di sana dengan linglung, tampaknya mengira dia sedang bermimpi. Tanpa diduga, dia menyelesaikan pesanan besar senilai 500 juta di hari pertamanya bekerja. Banyak orang tampak luar biasa, lalu seseorang teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka untuk memotret Lin Yang, bermaksud untuk pamer di kalangan teman-temannya, tetapi pada saat ini Lin Yang sudah keluar dari pintu, dan hanya punggungnya yang bisa difoto. Akan tetapi, saat Lin Yang baru saja keluar dari pintu kantor penjualan, sebuah panggilan telepon masuk. Itu Mahai. Apakah ada yang salah? Tanya Lin Yang. Mahai di ujung telepon ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, Tuan Lin, ayah mertua dan ibu mertua Anda. Sesuatu terjadi.